Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala biihsanin ila yaumil qiyamah. Betapa cerdasnya orang-orang yang beriman. Betapa cerdasnya orang-orang yang bertakwa. Hidupnya bukan untuk hidup, tapi hidupnya untuk maha hidup. Dia bukan hanya berpikir apa yang terjadi saat ini, tapi dia berpikir apa yang terjadi pada saat ia mati. Sehingga Rasulullah SAW pernah disabdakan, Man aqyasun nasi ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling cerdas ya Rasul? Nabi Muhammad SAW bersabda, Aqyasun nas, orang-orang yang cerdas adalah aktarhum dzikranil maut, yang paling banyak mengingat-ingat kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan lima ba'da, dan adalah orang yang paling rutin dalam mengingat-ingat persiapan apa yang akan dia lakukan untuk hidup setelah kematian. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekeren apapun dunia yang kau miliki, sehebat apapun dunia yang kau kejar, dunia itu berbatas dengan kematian. Maka ingatlah itu. Jangan cuma sibuk untuk mencari dunia, karena mengejar dunia itu bagaikan mengejar bayangan. Sekuat apapun kau mengejarnya, kau tak pernah untuk menangkap bayangan tersebut. Di saat engkau sudah lelah mengejar bayangan itu, maka berdiamlah, berbalik arah engkau. Dan akan suatu tiba engkau berjalan, biarkan bayangan itu mengikut pada dirimu. Maka pada saat itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita berpikir, apa yang kita persiapkan setelah kita kelak meninggal dunia. Ada yang disebut dengan amal jariah. Di saat kita mati, kita udah gak bisa beramal. Tapi biarkan amal itu yang berinvestasi untuk kita. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW bersabda, Inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatih. Sesungguhnya amalan-amalan yang terus berinvestasi, berjalan ba'da mautihi, setelah ia meninggal dunia dari seorang mukmin. Yang pertama adalah ilman allamah. Ilmu yang dia ajarkan wa nassarah, dan dia bagikan kepada setiap manusia. Maka dari video pendek ini, dari ceramah yang indah ini, teman-teman yang berbahagia, rekam suaranya. Ambil intisarinya, share kepada sahabat-sahabat Anda. Jangan tergila-gila pada like. Share kebajikan tak membutuhkan like, karena like terbaik di mata Allah adalah like yang muncul dari hati yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Onik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tebarkan setiap kebajikan yang kita miliki, kemudian follow akun-akun yang penuh dengan keindahan, akun para ustadz-ustadz kita, akun para da'i-da'i kita. Sehingga dari akun-akun ini muncul sebuah keyakinan bahwa kita memang bukan ulama, tapi biarlah kita mencintai mereka dan kelak kita akan hidup bersama mereka. Ini yang pertama, ilmu yang kita tebarkan kepada sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah wawala dan salih tarokah. Dan seorang anak yang salih yang kita tinggalkan. Ketika kita meninggal dunia, kita punya anak-anak yang terus menjajakan, membagikan amal kebajikan. Di saat itulah penuh dengan keindahan. Orang tuanya yang sudah berada di kuburan kering kerontong, tak berwujud, tak bertulang, tetap mendapatkan nilai pahala di mata Allah. Maka didik anak-anak kita dalam pendidikan-pendidikan yang islami, dalam pendidikan-pendidikan yang syar'i. Dalam pendidikan itulah kelak menjadi investasi buat kita. Dan itulah makna dari kalimat kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Kemudian berikutnya yang ketiga, au mushafan warrathahu, mushaf yang diwariskan. Ketika kita memiliki buku, kemudian kita letakkan di perpustakaan, ya, untuk itu kita bagikan, tulis wakaf di situ. Dan biarkan buku ini menjadi wakaf untuk seumur hidup kita. Beli buku yang banyak, bukan untuk dibaca. Salah. Ustadz, buat apa beli buku kalau tidak dibaca? Setidaknya dibuat pajangan saat ini. Untuk kita bisa berfoto-foto selfie. Karena kalau kita beli buku untuk dibaca, setan akan berkata, oh kamu jangan beli buku dulu, kan yang kemarin saja belum dibaca. Sekarang kita rubah mindsetnya. Beli buku yang banyak, baca belakangan. Nggak ada masalah. Akan ada satu masa di mana Anda tidak memiliki banyak kesibukan. Di saat itulah Anda mulai membaca, belajar, dan belajar. Karena setiap buku yang kita tinggalkan akan menjadi nilai investasi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, au masjidan bana, kata Nabi, atau masjid yang engkau bangun.
maka ayo bangun masjid. Ya, setiap sedikit apapun yang kita bisa sedekahkan. Ya sahabat-sahabatku, sedekah jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas. Jadi bukan jumlah. Yang penting banyak tapi ikhlas. Dan tidak mesti banyak. Yang penting jangan sedikit. Itu saja pesan Ustadz ya. Maka teman-teman yang berbahagia, sedekah sedikit apapun, 1 biji semen yang kita tanamkan di masjid, kelak akan bersaksi di mata Allah. Jangan remehkan amal ibadah sekecil apapun ibadah itu. Karena kita tidak pernah tahu. Bisa jadi dengan yang kecil itulah kelak kita akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah au nahran au baitan libni sabil. Atau rumah yang dibangun untuk ibnu sabil. Ya, kepada anak-anak jalanan. Kita bangunkan pula. Au nahron ajra. Atau sungai yang kita bangun. Irigasi yang bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang miskin di sekitar kita. Ya, maka sekecil apapun yang kita sumbangkan, yang kita sedekahkan, bisa jadi kelak amal itulah. Yang kita anggap remeh itulah. Yang ternyata kelak akan menjerumuskan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Onyx dimanapun kau berada, semoga hari ini menjadi hari kita, hari yang penuh barokah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.